Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Ghaffar rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kita berkumpul di sebuah masjid di antara masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid atau musholla Al-Ghaffar, Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari, Malang. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Ahad keempat kita rutin membaca kitab. Alhamdulillah sudah hampir selesai kitab ini, tidak terasa. Sudah tinggal kurang dari 1/5 dari isi kitab. Kita membaca kitab yang diberi nama oleh penyusunnya Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim. Ini adalah berisi peringatan bagi as-sami', seorang yang mendengar ilmu, wal mutakallim, dan seorang yang berbicara tentang ilmu. Artinya kitab ini berisi nasihat, peringatan bagi para penuntut ilmu yang mendengar ilmu dan juga para guru yang menyampaikan ilmu. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang membahas tentang adab, etika, kesopanan dari seorang yang alim yang berilmu dan juga orang yang menuntut ilmu. Yang mana kitab yang tidak asing bagi kita ini, alhamdulillah, walaupun dulu sebagian dari antum mungkin belum pernah mempelajari kitab ini sama sekali. Disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Beliau adalah Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ini saya bacakan di sini nama lengkapnya. Beliau gelarnya, laqabnya adalah Badruddin. Badruddin Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Apa artinya Badruddin? Purnamanya agama. Jadi menjadi cahaya bagi agama Islam. Kunyahnya Abu Abdillah.
Nama lengkapnya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Mutawaffa, seorang ulama yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala sanata 33 wa 700 Hijriyah, pada tahun 733 Hijriah. Kita lanjutkan berjamaah bab yang ke-10. Dan di bab ini kita masih membahas, ya, ini bab yang termasuk juga panjang, fasal yang kedua. Jadi masuknya fasal yang kedua. Ini masih dalam pembahasan al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi adabihi, tentang adab-adabnya penuntut ilmu, adab-adabnya murid, ma'a syaikhihi, ketika dia bersama gurunya. Jadi bagaimana adabnya seorang penuntut ilmu, murid bersama gurunya. Guru adalah orang yang diambil ilmu oleh kita. Guru tidak mesti usianya lebih tua daripada kita. Tapi siapapun yang kita ambil ilmunya, maka dia adalah guru kita. Wa qudwatihi, dan juga kudwahnya penuntut ilmu. Jadi sebagai kudwah, teladan dan panutan bagi penuntut ilmu. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bukan hanya dia mampu mengajar, dan juga tidak hanya dituntut untuk dia banyak mengetahui ilmu agama kalau dia guru agama, namun juga dituntut dia untuk menjadi kudwah, suri tauladan yang baik bagi jamaah dan murid-muridnya, santri-santrinya, agar para jamaah, para murid, para santri bisa meneladani dirinya, karena dia langsung memberikan contoh teladan bagaimana mengamalkan Islam itu sendiri. Karena terkadang ilmu agama kita tentang Islam, tentang amaliyah dalam Islam, itu terkadang kita bingung dalam mempraktekannya. Begitu kita melihat guru kita mempraktekkan, maka kita pun tidak bingung lagi. Wa ma yajibu alaihi, dan apa kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, min azimi hurmatihi, berupa memberikan penghormatan yang besar, yang agung kepada gurunya. Nah, sekarang poin yang ke-10, ya, poin yang ke-10 sekarang. Al-Asiru yang ke-10, beliau mengatakan, idza sami'a syaikha, apabila seorang penuntut ilmu mendengar guru, mendengar syekh, yadhkuru hukman, guru itu menyebutkan tentang satu hukum, fi mas'alatin, dalam satu permasalahan tertentu. Jadi apabila seorang murid atau penuntut ilmu atau santri mendengar syekh, mendengar guru, guru itu menyebutkan satu hukum dalam permasalahan tertentu. Misal, guru menyebutkan hukum puasa yaumal itsnin wa yaumal khamis, puasa Senin Kamis. Hukum puasa yaumi Asyura atau yauma Asyura, puasa pada hari Asyura tanggal berapa? 10 Al-Muharram. Sekarang tanggal berapa para jemaah? Lebih. Sekarang tanggal berapa ini? 6 atau 7? Jangan lupa ya, saling mengingatkan di grup-grupnya. Coba dilihat dulu Pak. Diketik kalender Juli 2023. Ya. Sekarang tanggal berapa ini? Julinya 23, Muharramnya berapa? 5, masih 5 ya, betul. Besok 6, betul. Syukran barakallahu fiik. 5. Berarti kalau tanggal 5 sekarang, berarti tanggal 10 Muharram kapan? Hitung. Jadi sekarang 5, besok Senin 6, 7, 8, 9, 10, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan lupa ya. Jumat puasa Al-Muharram disebut Asyura. Para ulama diantaranya yang mulia Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau juga mengikuti pendapat ulama terdahulu, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya yang afdal untuk puasa Muharram itu 9, 10, 11, itu yang paling afdal. Kalau tidak bisa 9, 10. Kalau tidak bisa 10, 11. Kalau tidak bisa 10 saja. Jadi yang afdal berapa? 9, 10, 11. Nanti dicari sendiri, saya tidak ada waktu untuk ini karena waktunya terbatas kita. Karena saya tidak sedang membahas fikih tentang amalan apa saja yang disunahkan di bulan Al-Muharram ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. 1 di bulan yang ke-7 yaitu Rajab. Jadi urutannya adalah Al-Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 berurutan, dimulai dari bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, bulan yang pertama bulan Al-Muharram, lalu bulan ke-7 Rajab. Jadi yang afdal berapa tanggalnya? 9, 10, 11. Kalau tidak mampu maka pilih 9, 10. Kalau tidak mampu 10, 11. Kalau tidak mampu jangan meninggalkan yang tanggal 10, yaitu Asyura. Disebut di kalangan Jawa ini bulan Syura karena ada Asyuranya. Taib. Dan bulan Syura itu dalam pandangan agama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu bukan bulan yang membawa sial, justru bulan yang penuh dengan kemuliaan. Minal ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan, yang disucikan di dalam Islam. Tidak boleh berperang, tidak boleh menyerang, ya. Boleh mempertahankan diri apabila diserang saja. Ini bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang membawa kesialan. Tidak ada di dalam agama kita ya akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bulan-bulan tertentu yang membawa sial. Jadi bulan Syura begini kalau mau mengadakan pernikahan bagus. Ini bulan yang seperti bulan besar Dzulhijjah ya. Bulan yang bagus untuk menikah. Pindah rumah bagus ya. Tapi ternyata dibalik oleh sebagian saudara kita yang masih menganut paham-paham perklenian, kelenian, Jawa Tulen. Saya terus terang, saya bersyukur menjadi orang Jawa, orang Indonesia, tapi tidak boleh kita mengikuti adat istiadat tradisi yang bertentangan dengan agama dan keyakinan kita, yang mana Allah tidak pernah menurunkan syariat tentang hal tersebut. Tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya dari agama Islam. Maka hendaknya kita dengan tulus hati meninggalkannya. Jadi yang ke-10 ini ya, apabila murid mendengar syekh menyebutkan satu hukum dalam satu permasalahan, contohnya tadi apa hukum apa? Puasa Asyura, apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi awal kali dulu wajib. Sebelum datang kewajiban Ramadan ya, itu awalnya wajib. Fi mas'alatin, dalam satu permasalahan tertentu. Au faidatin, atau syekh menyebutkan satu faidah mustaghrabatin, yang faidah itu masih asing atau jarang untuk disebut. Kadang-kadang ada beberapa guru menyebutkan kepada kita faidah yang masih asing kita dengar, ilmu yang masih jarang kita mendengarnya, faidah tapi masih asing bagi muslim, maka hendaknya dia mendengarkan dengan baik. Au yahki hikayatan, atau guru menceritakan sebuah kisah. Jadi guru menceritakan sebuah kisah, jadi mengisahkan kisah-kisah tertentu. Tentunya bukan kisah dusta ya, kisah yang ada landasannya. Au yanshudu syi'ran, atau dia melantunkan syi'ran, syair. Jadi kadang-kadang guru itu di majelisnya dia melantunkan, beliau melantunkan beberapa bait syair.
Bersair boleh? Boleh. Dahulu Nabi SAW memerintahkan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyair jahiliyah sekaligus penyair Islam, penyairnya Rasulullah SAW, untuk bersair melawan orang-orang kafir dengan syair-syairnya. Makanya para ulama menggubah syair-syair yang bagus, bahkan banyak ilmu itu dibuat dalam bentuk mandhumah, syair-syair. Ilmu-ilmu agama Islam banyak yang digubah dalam bentuk mandhumah agar mudah dihafalkan dan dipelajari. Syairnya Imam Syafi'i banyak yang hafal para jamaah. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Nah, seperti itu di antara syairnya Imam Syafi'i. Sering saya bacakan di majelis-majelis saya. Karena dai-dai sekarang sudah banyak yang karena tidak bersair. Bagus bersair, tapi tidak seluruhnya jam untuk bersair ya. Kecuali pelajaran tentang syair. Pelajaran syair itu apa? Kalau kita belajar Al-Adab Al-Arabi, saya kadang-kadang mengajar itu Al-Adab Al-Arabi, biasanya kelas 12 atau 3 SMA. Belajar tentang adab, sastra apa? Arab. Sastra Arab itu indah sekali. Tidak ada bahasa yang terjaga dari awal kita mengenal bahasa Arab sampai sekarang itu kecuali bahasa Arab. Bahasa yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengalami perubahan. Bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan. Adapun bahasa-bahasa yang lain, tulisan yang tertulis 200-300 tahun yang lalu, kita tidak bisa memahaminya. Ya, bahasa Jawa kuno, ada yang paham? Tidak, Pak. Ya, makanya sekarang dalang itu banyak yang menggunakan bahasa Jawa sekarang. Kalau menggunakan Jawa yang kuno tidak difahami oleh orang-orang sekarang. Tapi bahasa Arab yang ada di masa jahiliyah difahami oleh kita sekarang yang hidup di masa Islam. Makanya Imam Syafi'i bersair, syakautu, aku mengeluh atau mengadu, ila waqi'in, kepada Imam Waqi', su'a hifdhi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, maka beliau memberikan petunjuk bimbingan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk aku meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau mengkhabarkan kepadaku, bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu nurun, adalah cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah, la yuhda, tidak akan diberikan li'asi, kepada seorang yang berbuat maksiat. Taib. Jadi kalau ada guru bersair didengarkan, kalau bisa ditulis dan dihafalkan. Wa huwa yahfadhu dzalika, padahal murid yang mendengar itu hafal. Wa huwa, padahal dia yahfadhu, hafal, dzalika, hal tersebut. Jadi hukum yang disebutkan oleh gurunya dia sudah pernah belajar dengan guru yang lain. Kemudian faidah yang asing yang jarang disebut itu dia sudah pernah mendapatkan dari guru yang lainnya. Kisah yang disebutkan gurunya dia juga sudah pernah mendengarnya. Lantunan syair yang dilantunkan oleh gurunya dia juga sudah hafal sebelumnya. Maka hendaknya asgha ilaihi, murid mendengarkan kepada gurunya itu isgha'a, dengan mendengarkan mustafidin, seperti seorang yang sedang mengambil faidah. Jadi hendaknya mendengarkan dengan seksama, seperti halnya mendengarnya seorang yang mengambil faidah. Jadi seperti dia ini baru mendengar padahal sudah pernah mendengar. Jadi seperti dia baru mendengarnya. Seperti tadi syair yang saya baca, walaupun panjenengan sudah pernah mendengar, usahakan seperti panjenengan baru mendengar. Jadi tidak bicara dengan kanan kiri, kemudian misalnya melihat ke kanan dan ke kiri, atau misalnya saya sedang membaca syair panjenengan kemudian sengaja tidur, tidak demikian.
tapi berupaya untuk mendengarkan. Lahu, kepada gurunya, fil hali, dalam kondisi saat itu, pada saat itu. Mendengarkan dengan sesama seperti halnya mendengarnya seorang yang mengambil faedah kepada gurunya pada saat itu. Muta'attisin ilaih, dengan condong kepada gurunya. Jadi ketika dia mendengar itu betul-betul condong kepada gurunya. Taib, farihabihi, dia bahagia dan gembira dengannya. Ka'anna lam yasma'hu qattu, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu qattu sama sekali. Dia bahagia mendengarnya, seolah-olah dia belum mendengar itu sama sekali. Seperti ini para jemaah. Jadi saya pernah mendengar penjelasan dari ulama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, apa bunyinya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Itu saya sering mendengar dari guru-guru yang lain. Suatu hari kami mendengar dari salah satu guru kami, kalau tidak salah Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ternyata setelah kami dengarkan dengan seksama, kami ambil faedah, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tafsiran yang tidak disebutkan atau belum pernah disebutkan oleh ulama yang lainnya, bahwa makna walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat al-muhajirin dan ansar dengan baik, maknanya itu apa? Bi'itqan. Bi ihsan di sini maknanya apa? Bi'itqan, mengikuti dengan sempurna, betul-betul mengikuti dengan sempurna. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti mereka ternyata adalah bukan hanya tabi'in, tapi sahabat-sahabat yang bukan al-muhajirin dan bukan ansar, yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan baik, baru disusul tabi'in, baru disusul tabi'ut tabi'in. Ini ilmu. Maka kita perlu kadang-kadang mendengar dari para ulama itu, walaupun sudah berkali-kali disampaikan oleh ulama yang lain, kita dengarkan dengan baik, kita ambil faidahnya. Terkadang dipetik ilmu yang tidak dipetik oleh guru kita yang lainnya. Ya, bisa dipetik ilmu, namun guru kita yang lainnya mungkin belum sempat menjelaskan kepada kita, yang belum sempat menjelaskan kepada kita. Taib. Kemudian beliau mengatakan, ya, qala Atha, berkata Atha rahimahullahu taala, kita perlu mengenal seorang tabi'i, seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Saya bacakan ya, kisahnya bagus ini. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, beliau adalah mufti ahli Makkah, muftinya penduduk Makkah. Jadi Atha ini tinggal di Makkah Al-Mukarramah dan beliau menjadi mufti, memberi fatwanya ahli Makkah. Wa muhaddithuhum al-qudwatul ilmi. Beliau adalah ahli hadisnya mereka, teladan dalam keilmuan. Atau ini adalah muhaddits penduduk Makkah, ahli hadisnya penduduk Makkah, dan beliau teladan dalam ilmu. Kunyahnya Abu Muhammad Ibnu Aslam, bapaknya namanya Aslam. Jadi asalnya namanya Atha bin Aslam, tapi Aslam punya kunyah Abu Robah, jadi sehingga dia sering dipanggil Atha bin Abi Robah. Abu Robah ini kunyah bapaknya. Sama dengan begini, kita sering dengar nama seseorang itu bukan namanya, tapi kunyahnya. Abu Hurairah itu bukan nama, namanya siapa? Abdurrahman, namanya Abdurrahman, tapi sering dipanggil dengan kunyah Abu Hurairah, ayahnya Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena beliau itu senang dengan kucing, sayang dengan kucing, kucingnya banyak, memelihara kucing. Yang memanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing itu ya Rasulullah SAW. Jadi dia ini bapaknya kucing, karena senang memelihara apa? Kucing. Nama Abdurrahman nama pemberian Rasulullah. Kok bisa Ustaz? Bukankah yang memberi orang tuanya? Iya.
tapi orang tuanya dulu memberi nama yang tidak baik. Namanya tidak baik, Abdu Syamsin, hambanya matahari. Kenapa namanya tidak baik? Ya dulu masih musyrik. Abdu Syamsin, hambanya matahari. Lalu setelah masuk Islam diganti oleh Nabi, nama hijrahnya Abdurrahman. Dalam satu riwayat nama hijrahnya Abdullah. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan nama hijrahnya adalah Abdurrahman. Ayahnya bernama Sokhrun, Abdurrahman bin Sokhr. Sukunya Ad-Dausi. Jadi nama lengkapnya Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi. Tapi kita kenalnya adalah Abu Hurairah saja. Abu Bakar banyak yang tidak tahu namanya. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa? Abdullah namanya. Namanya siapa? Abdullah. Ayahnya namanya Utsman. Ayahnya juga seorang sahabat, Abu Bakar juga sahabat, putranya Abu Bakar juga sahabat. Jadi beliau itu nama lengkapnya Abdullah bin Utsman, atau lebih dikenal dengan Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Ini saya perkenalkan Atha ya, Atha bin Abi Robah. Nama ayahnya siapa? Aslam Al-Qurashi maulahum. Beliau adalah maulanya bangsa Quraisy. Al-Qurashi dinisbahkan kepada orang Quraisy karena beliau dimerdekakan oleh orang Quraisy. Jadi Atha ini dulunya budak para jemaah. Oleh karena itu boleh saya katakan, ilmu itu bukan monopoli orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, kaum bangsawan, keturunan orang-orang yang bagus keturunannya, ya. Bukan. Terkadang budak bisa menjadi ahli ilmu. Karena ilmu agama itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang mau menuntut ilmu. Ini Atha. Jadi beliau dulu adalah maulanya Al-Qurashi, Al-Makki, tinggal di Makkah. Seorang yang tinggal di Makkah, Al-Aswad. Ya. Beliau ini wulida fi khilafati Utsman. Lahirnya di kekhalifahannya Utsman. Karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka Atha ini bukan sahabat, tapi tabi'i. Wakila, dan ada yang mengatakan fi khilafati Umar. Ada yang mengatakan beliau lahir di kekhalifahannya Umar. Kalau kekhalifahan Umar berarti dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. 13 sampai 23. Antara itu lahirnya. Kalau kekhalifahannya Utsman tahun 23 sampai tahun 35. 23 sampai tahun 35. Itu kekhalifahannya siapa? Utsman. Antara itu lahirnya. Taib sami'a Aisyata. Atha pernah mendengar hadis dari Aisyah. Wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Wa Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas. Wa Abu Sa'idin dan Abu Sa'id. Wa Umma Salamata dan Ummu Salamah. Jadi banyak pernah mendengar dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya para jemaah? Sa'ad bin Malik bin Sinan ini. Jangan jarang mendengar ya. Kalau apa saya sebutkan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan ini. Dan juga dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah SAW. Jadi beliau belajar dari para sahabat, bahkan dari istri-istri Nabi SAW. Menunjukkan Atha ini betul-betul tabi'i. Jadi seorang yang mengambil ilmu dari para sahabat disebut dengan nama tabi'i. Wa ta'ifatan, dan sejumlah sahabat. Wa anhu, dan telah mendengar darinya, berarti belajar dari Atha, Ayyub, wa Husain al-Muallimu, dan Husain al-Muallim, wa Ibnu Juraij, dan Ibnu Juraij, wa Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq, wal Auza'i, dan Imam al-Auza'i, wa Abu Hanifata, dan Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, wa Hammam ibnu Yahya, dan Hammam bin Yahya, wa Jarir ibnu Hazim, dan Jarir bin Hazim, wa khalqun katsir, dan banyak yang lainnya. Saya ulangi, yang menjadi muridnya Atha diantaranya Ayyub, kemudian Husain al-Muallim,
Husain al-Muallim. Kemudian Ibnu Jurayj, kemudian Ibnu Ishaq, kemudian Al-Auza'i, kemudian Abu Hanifah, kemudian Hammam, bukan Hammam ya, Hammam itu kamar mandi. Kalau Hammam nama laki-laki, Hammam bin Yahya, dan Jarir bin Hazim, dan sejumlah ulama yang lainnya. Belajar langsung dari Atha. Berarti yang disebutkan sebagai murid ini siapa? Tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi ketiga. Begitu para ulama. Ya. Kana aswada. Atha dulu kulitnya hitam. Jadi banyak ulama di Makkah itu. Saya punya dua guru saya dua-duanya hitam. Satu, Syekh Dr. Abdul Jalil Al-Ethiopi. Beliau dari Ethiopia, hitam, tinggal di Makkah. Yang kedua Syekh Dr. Muhammad Al-Ethiopi, hitam juga. Dua-duanya guru Al-Quran saya. Ajib ya, orang hitam, ahli Quran. Alhamdulillah. Saya setoran hafalan dengan Syekh Dr. Abdul Jalil Al-Ethiopi. Dan saya belajar matan Tuhfah, matan Jazariyah dengan Syekh Dr. Muhammad Al-Ethiopi. S3 semua sekolahnya. Masya Allah. Orang kulit hitam. Tidak boleh diremehkan, berilmu tinggi, ya. Menguasai ilmu-ilmu agama yang tinggi-tinggi, mengajarkan Al-Quranul Karim di Makkah Al-Mukarramah. Dan Atha dulu juga di Makkah, tinggalnya beliau di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mufalfalan, rambutnya itu keriting, rambutnya beliau apa? Keriting. Fasihan, seorang yang sangat fasih. Lihat ya, jadi kefasihan itu tidak dilihat dari kulitnya atau keturunannya atau sukunya, rasnya, tidak. Kemudian katsirul ilmi, banyak ilmunya. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah berkata, salah satu muridnya rahimahullah. Siapa namanya Imam Abu Hanifah? Ya, Bapak kalau belajar dengan saya jangan heran, saya sekali menyebutkan nama. Nanti lama-lama panjenengan hafal. Ini juga saya belajar dengan para ulama. Ulama itu sering tanya, akhirnya kita hafal tanpa harus melihat kepada biografi mereka. Abu Hanifah namanya An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit. Kalau An-Nu'man bin Bashir itu sahabat. An-Nu'man sahabat, bapaknya juga sahabat. Jangan keliru ya. Kalau An-Nu'man bin Thabit itu Abu Hanifah. Dikenal dengan Abu Hanifah, ayahnya Hanifah. Ulama besar ini, kaum muslimin ya. Belajar langsung dengan Atha. Sehingga Abu Hanifah ini tidak diragukan, beliau adalah tabi'ut tabi'in. Tahu kapan lahirnya Abu Hanifah? Tahun 80 Hijriah. Lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah saat lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lahir anak manusia yang nanti akan menjadi ulama besar, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjut. Abu Hanifah mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku belum pernah melihat seseorang afdola, yang lebih utama min Atha'in dibandingkan Atha. Ma ra'aitu ahadan, aku belum pernah melihat seseorang afdola, yang lebih utama min Atha'in dari Atha dibandingkan Atha. Jadi Atha ini berarti memiliki ilmu yang banyak, karena bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertemu dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulit hitam, dulunya budak, dimerdekakan menjadi ulama besar. Dan agama Islam itu tidak pandang apa? Ras dalam menuntut ilmu. Walaupun gurunya tidak tampan, gurunya dari ras yang rendah, tetap dia menuntut ilmu dari gurunya. Taib. Kemudian waqala Ibnu Jurayj, murid yang lain bercerita, berkata Ibnu Jurayj, kanal masjidu, dahulu masjid adalah firasyahu, menjadi firasnya, menjadi kasurnya, isrina sanatan, selama 20 tahun. Tahu maksudnya ini? Kanal masjidu firasyahu isrina sanatan. Jadi tidurnya di masjid 20 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
Kalau panjenengan memondokkan putranya terus belum punya asrama, putra panjenengan tidur di masjid, jangan khawatir jadi atok nanti. Jadi ulama. Anak bertahun-tahun tidurnya di masjid, Pak. Dahulu, pondok dahulu itu belum punya asrama. Asramanya sedikit, berebut. Jadi kebanyakan santri tidurnya di mana? Di masjid. Jangan khawatir, Bapak Ibu, nggak usah nangis. Lebih baik kita menangis sekarang daripada nanti menangis anak kita ditangkap polisi jadi penjamret, jadi pengedar narkoba, jadi pembunuh orang. Lebih baik sekarang kita menangis dan anak kita rindu kepada kita menangis di pesantrennya, tidur hanya di masjid. Subhanallah. Atau 20 tahun tidur di masjid. Jadi panjenengan kalau pengen jadi seperti Atok, tidur di masjid 20 tahun, Pak. Mulai nanti malam, Bu, aku tak turun yang masjid tuh. Langsung istrinya, sampai ketemplean cin nanti Mas. Ya, tidur di masjid 20 tahun jadi ulama. Subhanallah. Atau ini tidak pernah mengeluh dengan kondisinya. Dan beliau berkata, siapa Ibnu Juraid mengatakan, wa kana min ahsanin nasi salatan. Kata Ibnu Juraid juga, Atok itu manusia yang paling bagus salatnya. Wa kana min ahsanin nasi salatan. Antum para jamaah ya, kalau menunggu Syekh bin Bas sholat sunnah, lebih baik antum ngobrol dulu saja. Syekh bin Bas itu kalau sholat sunnah lama sekali. Jadi lebih baik kita ngobrol dulu di luar masjid, baru kita tunggu di sana, daripada nunggu di masjid. Sholatnya seperti Atok, lama sekali ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i. Ya, agak maju aja biar suaranya dengar, Pak. Enggak apa-apa, agak maju sini. Nah, agak dimajukan sini ya, biar dekat. Nah, syukran barakallahu fiik. Qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i, mata Ata'un, Ata' meninggal dunia. Ya, wa huwa arda ahlil ardi. Dan beliau menjadi penduduk bumi yang paling diridhoi indan nasi, di tengah-tengah manusia. Jadi Al-Auza'i berkata, Atok meninggal dunia, mata Ata'un, yaitu yauma mata, pada hari beliau meninggal, wa huwa arda ahlil ardi, beliau menjadi orang atau penduduk bumi yang paling diridhoi indan nas, di tengah-tengah manusia. Jadi manusia semua ridho kepadanya. Dan itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu menjaga amalnya, Allah menjadikan manusia mencintai dirinya. Allah menjadikan manusia mencintai dirinya. Wa qala Muhammad bin Abdullah, berkata Muhammad bin Abdullah Ad-Dibaj, wa qala Muhammad ibnu Abdullah Ad-Dibaj rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu muftiyan, aku belum pernah melihat seorang mufti memberi fatwa. Padahal budak lah dulunya ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ma ra'aitu muftiyan, aku belum pernah melihat seorang mufti memberi fatwa khairan, yang lebih baik, min Ata'in, dibandingkan Ata', yang lebih baik dibandingkan Ata', seorang mufti. Innama kana majlisuhu, sesungguhnya dulu majelisnya berisi zikrullah, zikir menyebut asma Allah. Jadi dulu majelisnya sama atau itu berisi zikir menyebut nama Allah. La yafturu, dia tidak pernah merasa lemah ketika di majelisnya atau. Fa in su'ila, bahkan jika atau itu ditanya, ahsanal jawaba, beliau memberikan jawaban yang terbaik. Fa in su'ila, dan jika ditanya, ahsanal jawaba, atau memberikan jawaban yang terbaik. Wa qala Ismail bin Umayyah, wa qala Ismailu ibnu Umayyah, Ismail bin Umayyah berkata, ini masih menceritakan tentang Ata', biar kita cinta dengan ulama kita. Karena Ata'un, dahulu Ata' yutilus samta, panjang diamnya. Beliau itu suka diam lama. Yutilu, memperpanjang, memanjangkan, as-samta, diam. Fa idza takallama, apabila beliau berbicara,
khuyyila ilaina annahu yu'ayyid, maka digambarkan kepada kami bahwasanya beliau itu tegas dalam berbicara. Annahu yu'ayyid, beliau tegas dalam berbicara. Kalau sudah bicara tegas, tapi kalau diam lama sekali beliau diamnya. Atha bin Abi Rabah. Wa qala Abdullah ibnu Abbas. Ini sekarang pujian dari sahabat. Kalau tadi pujian dari murid-muridnya, sekarang pujian dari sahabat, berarti dari gurunya. Orang yang baik itu dipuji murid dan dipuji guru, itu orang baik itu. Dipuji murid dan dipuji apa? Guru. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya ahla Makkah, wahai ahlinya Makkah, wahai penduduk Makkah, ya ahla Makkah, tastami'una alayya, apakah kalian berkumpul di hadapanku, berkumpul untuk belajar kepadaku? Wa indakum ata'un, padahal di sisi kalian ada Atha. Maksudnya Ibnu Abbas, tidak usah kalian belajar dengan saya, cukup dengan Atha murid saya itu sudah cukup. Cukup belajar dengan apa? Atha muridnya Abdullah bin Abbas. Karena semua ilmunya Abdullah bin Abbas diwarisi oleh siapa? Muridnya Atha. Wa rawa ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan. Ini agama kita begini. Jadi agama kita itu para jamaah, agama yang disampaikan dengan apa? Riwayat. Ada jalur periwayatannya yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diteliti kevalidan ucapan itu, keautentikan dari ucapan tersebut. Jadi bukan kata orang qila wa qala, konon, kata orang bilang, tidak. Agama ini diriwayatkan kepada kita dengan riwayat-riwayat. Ats-Tsauri berkata, an Amr ibn Sa'id, dari Amr bin Sa'id, an abihi dari Sa'id, Sa'id berkata, qadima Ibnu Umar Makkah, Ibnu Umar tiba di Makkah. Ibnu Umar itu siapa? Putranya Umar, Abdullah bin Umar namanya. Tiba di Makkah. Padahal Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat yang banyak ilmunya, perawi hadis urutan kedua sesudah Abu Hurairah. Ibnu Umar ini, Abu Hurairah urutan pertama, hadisnya 5.374 hadis. 5.374 hadis. Abdullah bin Umar urutan kedua, 2.630 hadis. Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2.286 hadis. Urutan ketiga urutan keempat Aisyah 2.210 hadis. Urutan kelima baru Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Ini para ulama urutannya ya. Nah, harus hafal. Ini disebutkan oleh Al-Imam Baqi bin Makhlad dalam musnadnya. Disebutkan oleh Imam Baqi bin Makhlad dalam musnadnya. Ini orang berilmu nih, Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah atau bukan sahabat. Beliau baru lahir di masa Umar atau di masa Utsman. Tapi Ibnu Umar ketika datang di Makkah, fasa'aluhu, maka orang-orang bertanya kepadanya, kepada Ibnu Umar. Faqala, Ibnu Umar ketika ditanya berkata, tastami'una li, kalian berkumpul di hadapanku, berkumpul untukku, wa fikum tastami'una li al-masaila, kalian berkumpul kepadaku untuk bertanya berbagai macam persoalan, wa fikum, padahal di tengah-tengah kalian ada Athaun. Ini pujian dari sahabat bahwa Atha ini punya ilmu, tidak perlu tanya kepada sahabat, cukup kepada siapa? Atha. Seperti itu. Wa an Abi Ja'far Al-Bakir, dari Abu Ja'far Al-Bakir, beliau berkata, Abu Ja'far Al-Bakir berkata, ma baki ala wajhil ardi, tidak tersisa di atas permukaan bumi, a'lamu, yang lebih tahu, lebih berilmu, bimanasikil haji, tentang manasik haji, tentang rangkaian-rangkaian ibadah haji, min Atha'in, daripada Atha. Jadi ketika zamannya Atha, yang berfatwa tentang haji sama Atha sudah berfatwa tentang haji. Qultu manaqibu Atha'in, kisah-kisah tentang sifat-sifat yang baik dari Atha, fil ilmi wa zuhdi, itu diceritakan tentang ilmunya Atha, zuhudnya Atha, wa ta'alluhi,
dan juga tentang ibadahnya Atha katsiratun, sangat banyak. Jadi ini hanya sepenggal tentang Atha. Mata alal asah, beliau meninggal menurut pendapat yang sahih, pendapat yang paling sahih, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, sanata arba'a asyrata, tahun 14, wa mi'atin, dan 100, berarti tahun 114 meninggalnya. Wakila, dan ada yang mengatakan sanata khamsa asyrata bi Makkah, meninggalnya tahun 115. Ada yang mengatakan 115. Tapi yang lebih asah, lebih kuat adalah 114 di kota Makkah di bulan Ramadan. Indah ya, meninggalnya orang alim itu di bulan Ramadan di Makkah loh, bayangkan. Di bulan Ramadan di kota Makkah Al-Mukarramah. Meninggal yang indah para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Atha berkata, qala Atha'un. Sekarang perkataannya Atha yang kita nukil. Innila asma'ul haditha. Sungguh aku pernah mendengar hadis minar rajuli, dari seorang laki-laki. Sungguh aku pernah mendengar hadis dari seorang laki-laki. Wa ana a'lamu bihi minhu. Wa ana, dan aku a'lamu bihi, lebih tahu tentang hadis itu minhu, dibandingkannya. Kok bisa? Begini, hadis itu kalau jarak dari perawi itu kepada Rasulullah itu pendek, berarti dia lebih tahu daripada jaraknya panjang yang dia mengambil dari banyak guru baru ketemu Rasulullah SAW. Sehingga Atha ini lebih tahu tentang hadis itu karena beliau langsung dapat dari siapa? Sahabat, ya kan? Langsung dari sahabat Nabi SAW. Sehingga dekat sekali jaraknya dengan Nabi, hanya satu strip, satu tobakot, satu tingkatan saja sudah sampai kepada Nabi SAW. Fa'uriyahu, namun aku menampakkan kepada orang itu yang menyampaikan hadis. Min nafsi, aku tampakkan diriku. Anni, aku ini la uhsinu minhu, tidak lebih bagus darinya syai'an sedikit pun. Jadi seolah-olah atau ini lebih tidak tahu, lebih bodoh dibandingkan yang meriwayatkan hadis tersebut. Subhanallah. Mungkin di antara panjenengan ini ada yang pondokan lama bertahun-tahun, baca kitabnya lebih bagus daripada kita, daripada saya. Tapi panjenengan seakan-akan menampakkan bahwa panjenengan ini butuh ilmu, belum pernah dengar ilmu, padahal kitab ini sudah pernah dikaji oleh panjenengan. Bisa jadi yang hadir di sini terkadang lebih berilmu daripada gurunya. Itulah Atha bin Abi Rabah, bagaimana akhlaknya beliau. Jadi ulama itu seperti itu para jemaah. Dan saya sering ya, itu malu Pak. Jadi saya ngisi ceramah begitu, tahu-tahu ya saya tidak melihat, kadang-kadang jamaah itu tidak saya lihat semuanya. Ternyata di situ ada guru saya, pernah Pak. Wisin saya malu. Sudah kadung saya guyon-guyon, cekik-cekik, ternyata di situ ada guru saya. Ya Allah, malu sekali. Beliau diam saja di situ. Itu pernah itu kejadian gitu, dan sering gitu. Sering ya, guru-guru saya. Ini mendengarkan ceramah saya, ya Allah, malu ya. Demikian para jemaah. Wa anhu, dan dari Atha, qol, Atha berkata, inna syaba, sesungguhnya ada seorang pemuda, la yatahaddatsu, benar-benar dia berbicara, menyampaikan bihaditsin, sebuah hadis, atau berbicara dengan sebuah pembicaraan. Fa asma'u lahu, aku pun mendengar darinya. Aku mendengar untuknya. Ka'anni lam asma'hu, seolah-olah seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Jadi Atha waktu itu duduk, ada pemuda menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis atau pembicaraan ilmu. Atha mendengar apa yang disampaikan pemuda itu, seolah-olah Atha belum pernah mendengarnya. Walaqad sami'tuhu, padahal sungguh benar-benar aku sudah pernah mendengar hadis itu qabla an yulad, sebelum pemuda itu lahir. Itu tadi guru kita datang itu saya Pak, wisin. Habis itu saya datangi, saya cium tangannya. Masya Allah, guru saya datang, saya ngaji. Kan malu tuh. Mungkin beliau sudah mendengar sebelum saya lahir. Gitu, ya. Jadi sebelum saya lahir sudah mendengar. Subhanallah. Inilah ulama. Ulama itu tidak pernah menyombongkan ilmunya. Semakin dalam ilmunya seperti padi ya. Kalau orang sekarang bilang filosofinya padi. Semakin berisi semakin apa? Kalau tidak berisi, kopong. Gabuk bagaimana?
Nah, begitu. Pendekar di antara panjenengan ada yang pendekar, saya yakin. Tapi mesti sopan dengan saya. Saya tahu ada beberapa pendekar itu sopan, padahal dia pendekar. Tapi yang sabuk putih, nah ini baru sabuk putih aja sudah malang kerik, seterusnya ya. Baru selesai ngaji jurumiyah sudah berfatwa seperti seorang ulama yang sudah besar. Ini biasanya begitu memang ya. Lihat orang-orang kaya raya itu malah sopan-sopan, tapi sekali transfer 100 juta gitu. Tapi yang tidak terlalu kaya, Pak ini Pak ya, ketok-ketok ini dari saya. Kalau sedikit, tapi orang yang kaya betul tidak mau seperti itu, subhanallah. Jadi kita tiru ya akhlaknya Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Kita lanjut. Fa in sa'alahu syaikhu, apabila guru bertanya kepada murid, inda syuru'i fi dzalika, ketika guru memulai itu, an hifdhihi, tentang hafalannya murid, lahu, untuk guru. Jadi guru bertanya, bagaimana hafalanmu? Tolong bacakan untukku. Fala yujibu bina'am, maka akhlaknya adalah jangan langsung menjawab na'am. Jadi misalnya antum hafal ini, antum hafal, diam saja dulu. Tapi ada santri itu ditanya, hafal, hafal. Tidak ada yang menjawab, diam, karena tidak ada yang hafal. Kalau zaman dahulu itu tidak menjawab bukan karena tidak hafal, tapi apa? Berakhlak kepada guru. Sekarang ditanya, antum hafal, semua diam. Memang tidak ada yang hafal. Seperti tadi, syair Imam Syafi'i hafal Bapak-bapak? Sakautu ila waqi'in su'afitu, ada yang hafal ya? Ada ya, adik-adik? Ada yang hafal syair tadi? Nah, semua diam, berarti ini tawaduk semua. Tawaduk semua, Masya Allah. Ya. Lima fihi minal istighna'i anis syaihi fihi. Jangan menjawab na'am. 5, karena di dalamnya ada apa-apa. 5 fihi, di dalamnya ada apa-apa. Minal istighna'i, seolah-olah murid tidak butuh anis syaihi, dari gurunya, fihi, pada hafalannya itu. Jangan, diam saja dulu. Wala yakul, dan jangan mengucapkan la, na'am dan la nggak boleh, diam dulu. Akhi tolong baca surat ini, diam dulu. Jangan mengatakan na'am atau la, iya atau tidak, jangan dulu kata Syekh. Kenapa? Kalau dia mengatakan tidak, 5 fihi minal kadhib, di dalamnya ada kedustaan. Padahal dia hafal kalau mengatakan tidak, kan dusta, bohong. Kalau mengatakan na'am, terlalu sombong, jangan dulu, tunggu guru menyuruh kembali. Bal yaqulu, bahkan hendaknya dia mengucapkan kepada gurunya, uhibbu an asma'ahu minasy, aku suka dan ingin untuk mendengar langsung dari guru. Jadi sebaiknya mengatakan bagaimana? Wahai guru, aku ini ingin mendengar langsung dari engkau. Jadi jangan apa? Mengatakan ya saya bisa, saya hafal. Tidak. Karena kadang-kadang hafalan kita ada kekeliruan atau cara membaca kita ada kekeliruan. Ada 2 kemungkinan. Tapi kalau kita dari guru, insya Allah kita benar. Ada beberapa orang itu, dia tidak sadar loh Pak, baca begini, jadi imam itu. Jadi setelah baca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Loh, dia tidak sadar kalau ahad dipanjangkan itu salah. Disalahkan sama Ustaz Saifullah nanti. Harus ahad. Tapi dia tidak sadar. Ada pernah seorang membaca hadis keliru. Harusnya kan thalabul ilmi, pendek. Faridatun ala kulli muslim. Dia membacanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Harusnya thalabul, bukan bukan begitu. Nah, tidak sadar ketika guru yang menyebutkan lebih dahulu, dia bisa mengambil faidah. Tidak terjadi kesalahan dari dia berkali-kali. Atau an astafidahu minhu, dia mengucapkan kepada gurunya bahwa dia ingin mengambil faedah dari gurunya. Wahai guru, saya ingin mengambil faedah darimu.
au ba'uda ahdi, atau dia mengatakan sudah lama ini hafalanku guru, saya tidak berani mengucapkan. Ada beberapa santri gitu, sudah lama nggak murojaah Ustaz, padahal dia sebenarnya pernah hafal, sudah lama tidak murojaah. Taib. Atau huwa min jihatikum asah, dia mengatakan hafalan atau ilmu itu yang berasal dari jalur engkau asah lebih sahih wahai guru. Jadi ada beberapa murid itu dia mengambil ilmu dari sanad yang nazil namanya. Ini kalau belajar ilmu hadis. Sanad yang nazil itu perawinya lebih banyak. Sanad yang ali perawinya sedikit. Mana yang lebih bagus? Yang ali, yang perawinya sedikit. Semakin dekat kepada Nabi semakin apa? Tinggi. Sanadnya semakin ali tinggi. Jadi misalnya begini. Saya belajar dengan seorang guru namanya guru A. Itu jaraknya dari dia ke Nabi itu 27 orang perawi ke atasnya. Saya ngambil dari guru B, ternyata sanadnya itu 29. Mana yang tinggi? Yang 27. 10 itu rendah karena dia selisih ada 2 guru dengan guru saya yang satunya. Bisa difahami ini ya. Maka murid hendaknya dia tawadhu, bisa jadi gurunya mendapatkan sanad yang lebih tinggi yang dia dapatkan semula dari guru yang lain. Fa'in alima, jika murid mengetahui min hali syekh, kondisi guru atau keadaan guru, annahu yu'thirul ilma, bahwasanya guru ya, jadi dia tahu kondisi guru ya, bahwasanya sang guru itu yu'thir, beliau lebih mengutamakan al-ilma ilmu bihifdhihi dengan hafalan muridnya lahu untuk gurunya, masarrotan bihi, itu bisa membuat dia bahagia, atau asyara ilaihi, atau guru memberikan isyarat kepadanya biitmamihi, untuk menyempurnakan apa yang dibaca oleh gurunya, imtihanan, untuk menguji lidhabtihi, kekuatan hafalannya, au hifdhihi, atau hafalannya, au liidhari tahsilihi, atau untuk menampakkan apa yang dia telah dapatkan. Fala ba'sa, maka tidak mengapa, bittibai, dia mengikuti gharadhi syekhi, tujuan syekh menyuruh dia melafadzkan hafalannya, ibtigha'a mardhatihi, karena dia mencari ridhonya guru, wasdiyadan, dan untuk menambah liraghbatihi fihi, semakin cintanya dia kepada gurunya, semakin simpati dan cintanya dia kepada gurunya. Fala yanbaghi, maka tidak layak li talibi, bagi murid penuntut ilmu, an yukarrira, untuk mengulang-ulang, su'ala, bertanya, ma ya'lamuhu, apa yang sudah dia ketahui. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu, jangan kita bertanya berulang-ulang kepada guru kita, karena itu membuat apa? Jemu ya. Jangan, kecuali tidak tahu, awistifhama, atau mempertanyakan ma yafhamuhu, apa yang sudah dia fahami. Ini juga tidak boleh bertanya sesuatu yang sudah difahami, meminta penjelasan sesuatu yang sudah difahami. Fa innahu yudayyi'uz zaman, sesungguhnya itu menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan apa? Waktu. Wa rubbama, dan boleh jadi adjaras syaikha, itu bisa mengganggu guru, bisa mengganggu guru. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, i'adatul hadithi, mengulangi pembicaraan atau mengulangi penyampaian hadis, itu ada 2 makna ya. Mengulangi pembicaraan atau mengulangi penyampaian hadis, kata Az-Zuhri, asyaddu, lebih berat, min naqlis sakhri, daripada memindahkan batu besar. Jadi misalnya begini, saya sudah nerangkan setengah jam, Ustadz tolong tadi yang setengah jam diterangkan lagi. Wah itu berat itu. Berat itu Warjo ya. Berat sekali itu ya. Karena kadang-kadang ya setengah jam yang tadi, makanya ada rekaman ini bagus Pak, membantu sekali. Kita memanfaatkan teknologi. Sebab apa yang saya terangkan tadi setengah jam yang lalu, saya terangkan sekarang belum tentu penjelasannya sama. Karena apa yang muncul di ingatan saya itu kadang-kadang tidak sama itu. Setiap detiknya tidak. Contoh panjenengan banding ngendikan, terus
selingi dengan sesuatu. Lupa nggak? Aku mau orang ngomong apa ya? Lah gitu. Makanya kan tidak boleh ketika guru mengajar kita mengganggu pelajaran dengan suara kita, pembicaraan kita dan seterusnya, jalan di riwa-riwi di depannya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, salah satu guru kami, Ustadz Yazid itu pernah ada orang jalan di depannya, diingatkan, panitia jangan banyak mundar-mandir, itu mengganggu konsentrasi saya. Ternyata saya pernah dengar di sebuah potongan videonya Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro itu, kantor Bojonegoro. Ada penjual wirawiri dikasih duit wes ojo dodolan iki tak duit menengo wae. Aku gak iso konsentrasi. Ternyata semua dai itu sama, Pak. Kalau ada yang riwa-riwi itu mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi. Kita sudah menyusun apa yang mau kita katakan kepada jamaah, hilang langsung blank gitu, hilang. Langsung hilang. Memang ada kitabnya panduannya, tapi apa yang mau kita jelaskan tadi kan beda-beda penjelasannya itu. Kadang ada hadis yang sudah lama saya tidak ingat, tiba-tiba muncul itu. Dari guru saya siapa, dari guru saya siapa. Begitu ada yang riwa-riwi, langsung hilang semuanya ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wayan bagi, dan selayaknya kata beliau, alla yuqassira fil isgha'i, hendaknya murid tidak lalai di dalam memperhatikan, wa tafahumi, dan tidak lalai dalam memahami, au yashghula dhihnahu, atau dia menyibukkan akalnya, pikirannya, bifikrin, dengan satu pikiran, au hadithin, atau satu pembicaraan, thumma yasta'idu syaikha, kemudian dia meminta syekh untuk mengulangi pembicaraannya, maqalahu, apa yang telah dikatakan oleh gurunya. Jadi misalnya santri bicara-bicara, habis itu dia tidak paham yang diucapkan guru, penting sekali. Setelah di akhir pelajaran, Ustadz tadi saya pas bicara dengan teman saya tadi tidak dengar panjenengan mengucapkan apa, tolong diulangi ya. Berat ini mengulangi kembali. Tayyib. Li'anna dzalika isa'atu adabin, karena itu adalah adab yang buruk. Itu adalah adab yang buruk, etika yang buruk. Bal yakunu musghiyan likalamihi, bahkan yang harus penuntut ilmu itu memperhatikan ucapannya guru. Hadirodhihni, konsentrasi. Hadir akalnya maksudnya apa? Konsentrasi. Lima yasma'uhu, terhadap apa yang dia dengar, min awwali marrah, semenjak pertama kali dia dengar sudah harus konsentrasi. Wa kana ba'dul masyayikh, dahulu sebagian syekh-syekh, la yu'idu, tidak mau mengulangi. Limithli hadza, semisal hal ini, idza sta'adahu, apabila ada muridnya yang menyuruh mengulangi atau meminta mengulangi. Syekh tolong diulangi, banyak guru tidak mau mengulangi. Kenapa? Ini tidak mau mengulangi, ini alasan ini. Wa yazburuhu, bahkan menolak untuk mengulangi, uqubatan lahu, sebagai hukuman untuk muridnya. Jadi dihukum tidak diulangi lagi pelajarannya, karena muridnya tidak mau memperhatikan dengan baik. Fa idza lam yasma' kalam asy-syekh, kalau ada murid tidak mendengar ucapan guru, libu'dihi, karena jauhnya. Beberapa pesantren itu belum punya mikrofon. Betul. Jadi saya pernah ngajar di sebuah pesantren itu tanpa mikrofon. Jadi suara biasa itu. Lah kadang-kadang yang belakang tidak dengar. Apalagi kalau pinggir jalan ada suara kendaraan weng begitu, tidak dengar. Maka aulam yafhamu, atau dia tidak faham, sudah dengar tapi tidak faham. Malisgha'i ilaihi, padahal dia sudah memperhatikan dengan baik. Wal iqbali, dan dia sudah menghadap alihi kepada gurunya. Falahu an yas'ala syaikha, maka boleh baginya untuk bertanya kepada guru, i'adatahu, atau meminta kepada guru untuk mengulanginya. Au tafhimahu, atau mengulang untuk memahamkan kembali. Ba'da bayani udrihi, namun sesudah dia menjelaskan alasannya. Mohon maaf guru, tadi tidak dengar karena ada suara apa tadi saya lupa. Bisu'alin, dengan permohonan, latifin, yang lembut, dengan memohon yang lembut. Demikian para jamaah adab yang diajarkan oleh ulama salaf kita. Jadi indah sekali pelajaran-pelajaran ini. Nampaknya di zaman ini kita banyak melanggar ya. Bukan hanya panjenengan, saya sendiri kadang-kadang banyak melanggar dulunya bagaimana adab kita kepada guru ya. Misalnya, Yusron kamu hafal? Nggih, hafal. Sebenarnya nggak boleh, diam dulu, tidak langsung iya.
diam dulu. Ayo, ikhwan ada yang hafal? Kan gitu kan biasanya begitu. Kalau tidak ada baru kita kembali gitu lah. Khawatirnya kita ini apa? Sombong di situ ya, ria, ingin dipuji karena hafalan kita paling bagus dan seterusnya. Tapi kalau sudah diarahkan lagi tidak ada, kemudian guru menunjuk kita lagi, nah ini berarti guru butuh apa? Butuh mengetes hafalan kita atau tahu hafalan kita. Kadang-kadang demikian. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. 1 jam penuh kita menuntut ilmu di Masjid Al-Ghaffar ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.